Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat buat sobat PPATK ya. Semoga sehat bahagia selalu. Alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini bersama Mas Aditya Abriansah Afandi. Beliau think tank dan juga penjaga gawang di Direktorat Kemitraan ya, Kapus ya. Pusat Pemberdayaan Kemitraan di PPATK yang menjalin banyak hubungan ya dengan stakeholder yang ada di PPATK. Nah, sobat PPATK, rejim anti pencucian uang itu tidak bisa hanya dilakukan oleh PPATK saja kalau dia mau berjalan optimal. Harus banyak menggalang semua lini. Ya, stakeholdernya itu banyak, dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, lalu ada juga profesi dan tentu masyarakat luas. Nah, ini kita ingin tahu nih dari Mas Aditya nih apa saja ya segmen pasar yang digarap oleh teman-teman di Bermitra ini di dalam menjaga, membangun hubungan dengan stakeholder yang ada. Nah, Mas Adit, ini banyak sekali saya lihat program-program yang dilakukan oleh teman-teman kemitraan ya di dalam membangun rejim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini apa aja kalau boleh tahu nih Mas Adit yang sudah dan akan dilakukan? Oke, baik. Terima kasih Bang View. Halo Sobat PPATK. Tadi setelah saya telah perkenalkan, jadi saya akan menjawab ya pertanyaan dari Bang View ya. Di Bermitra itu kami mungkin Sobat View juga harus mengetahui bahwa Pusat Pemberdayaan Kemitraan APU PPT atau Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme itu disingkat namanya menjadi Bermitra ya. Jadi mungkin saya akan pakai terminologi Bermitra ya nanti ya. Nah, Bermitra itu sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei 2022 ya. Nah, di mana tugas kami adalah untuk mengedukasi masyarakat ya terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Nah, masyarakat di sini juga kami harapkan juga bisa berpartisipasi ya, aktif terhadap program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kenapa begitu, Bang View? Karena banyak sekali kasus yang terjadi ya, ternyata melibatkan masyarakat, dan masyarakat itu juga tidak memahami gitu bahwa mereka menjadi korban atau juga tidak memahami bahwa mereka menjadi juga pelaku gitu ya, tanpa mereka sadari gitu ya, Oleh karena itu perlu diedukasi masyarakat tersebut. Masyarakat perlu diedukasi dan juga ya para pihak pelapor atau juga tadi sebut ada PJK, PBJ dan profesi yang merupakan menjadi stakeholder dari salah satu stakeholder ya dari program anti pencucian uang ini juga terlibat bersama-sama ya agar tidak menjadi satu sisi aja gitu ya, bahwa kegiatan memang kegiatan kita bersama milik Indonesia gitu. Jadi kegiatan kami banyak, salah satu yang pernah kami lakukan ya, dulu PPATK mengajar di mana kami melakukan kegiatan ke sekolah-sekolah ya, tingkat SMA ya. Lalu juga kami melakukan diskusi kontemporer ke tingkat universitas ya, dengan sivitas akademika, baik itu dosen ataupun mahasiswa tersebut. Dan kami saat ini juga sudah menggandeng ya dengan pemerintah provinsi ya, bahkan pemerintah provinsi DKI juga kemarin juga lakukan, dengan pemerintah Kabupaten Kelungkung kami juga lakukan, bahkan di Kabupaten Kelungkung itu kami lakukan dengan para ASN ya, ASN yang ada di Kabupaten Kelungkung. Begitu juga dengan di pemerintah provinsi DKI, kami lakukan juga dengan masyarakat umum. Jadi ini sudah kami lakukan di 2 kota ya, Jakarta Utara dan Jakarta Timur ya. Dalam waktu dekat mungkin akan kami lakukan di Jakarta Pusat. Jadi ini adalah program kami bersama, kolaborasi bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan KPK dan juga dengan sebutannya itu Komisi Anak ya, Komisi Perlindungan Anak ya, kami juga KPAI ya, dan KPAI. Jadi terlibat juga tuh Pak Bang View ya, itu terkait dengan judol, bullying ya, anti pencucian uang, anti korupsi ya, cyber pungli juga kami bersama-sama, jadi kolaborasi bersama. Total kami kemarin di DKI itu ya, satu tempat itu sampai 2.000 orang ya kami telah
kumpulkan masyarakat di sana ya. Jadi bukan hanya yang undangan, tapi juga masyarakat yang ada kebetulan di tempat situ, karena memang dilakukan pada saat hari Sabtu Minggu, Pak. Sabtu Minggu di mana masyarakat sedang berolahraga, sedang berkumpul ya, karena ikut serta ya. Betul, ikut serta, dan itu sangat seru kegiatan tersebut ya. Jadi kemitraan ini lebih fokus kepada masyarakat, pelajar ya, mahasiswa, atau ada stakeholder lain misalnya ya para pihak pelapor itu sendiri misalnya, atau penegak hukum. Ini komposisinya gimana nanti yang? Oke. Kalau pihak pelapor sendiri memang terlibat, Pak, tapi juga sebagai penyelenggara dari kegiatan tersebut. Jadi kolaborasi bersama dengan PPATK. Nah, ini sobat PPATK, sekarang ini kita eranya era kolaborasi, nggak bisa jalan sendiri kan? Betul, Pak. Betul. Ya, lanjut Mas. Baik, memang sesuai dengan juga pesan dari Bapak Kepala PPATK bahwa kita berkolaborasi dengan Pentahelix ya, bersama-sama ya, baik akademisi, masyarakat, profesional. Jadi kerjasama yang sifatnya menyeluruh ya, antara dengan semua lini ya. Jadi tidak hanya satu lini saja, komprehensif semuanya kita bergabung gitu ya. Jadi memang kegiatan yang kami lakukan semuanya sifatnya komprehensif, dan kami selalu lakukan dengan mengajak seluruh pihak-pihak yang terlibat. Jadi akademisi juga ada di sana, masyarakat umum juga ada, pelajar ada, mahasiswa ada, kemudian dari pihak pelapor atau profesional kami sebutnya ya, profesional juga ada, bahkan juga dengan instansi-instansi terkait ya. Meskipun contoh misalnya seperti KPAI misalnya gitu ya, mungkin akan apa namanya, tidak terlalu, mungkin kalau gitu mungkin orang awam akan melihatnya bahwa apa hubungan antara anak dengan pencucian uang gitu ya. Tapi ternyata ada hubungannya. Ternyata korban judol itu juga banyak anak, Pak. Benar. Ya. Bahkan anak tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang, akun-akunnya gitu ya. Karena sekarang juga judol tuh bisa masuk lewat akun game, Pak. Akun game, sehingga anak tersebut tidak langsung mereka terlibat gitu dalam judol. Bahkan juga terlibat dalam pencucian uang judolnya tersebut. Gitu ya, mungkin bapaknya yang menggunakan, atau ibunya, atau saudaranya, atau mungkin orang luar yang dia tidak kenal gitu sebelumnya. Nah, ini kejahatan seks terhadap anak juga luar biasa. Betul juga, Pak. Betul, iya, Pak. Nah, itu luar biasa. Apa kaitannya dengan PPATK tuh? Ya, sehingga artinya kan masyarakat perlu diedukasi juga. Betul. Memang kejahatan seks anak ya, sama sekarang tuh banyak ya, di mana beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia ya, itu adalah di mana seorang orang dewasa itu melibatkan anak gitu dalam pornografi anak, Pak. Ya, membuat filmnya atau memerankannya dan bahkan menjual belikannya gitu. Nah, ini luar biasa ya. Memang karena sistem pembayaran Indonesia itu sekarang ataupun dunia ya, sekarang sudah berubah, Pak. Kalau zaman dulu mungkin kita masih hanya mengenal transfer antar bank. Sekarang bisa menggunakan kripto, bisa menggunakan blockchain lainnya gitu, bukan hanya kripto yang berupa seperti Bitcoin, tapi juga bisa pakai NFT ya. Banyak sekali platformnya, sangat berkembang sekarang. Termasuk e-wallet ya. Betul, Pak. Ada Dana ya. Betul, Bang Vio, betul. Jadi Bang Vio memang ini luar biasa nih kita tugas kita nih memang ke depan. Iya, kalau KPK kan cuma hanya satu, korupsi. Betul sekali. Kalau kita kan ada 26 tindak pidana asal. Betul sekali. Masya Allah. Nah, jadi Mas Adit, dari banyaknya stakeholder yang ada itu, ini kan tentu semua tadi ya komprehensif harus digalang gitu. Betul. Ya. Dengan keterbatasan yang ada nih, fokusnya kemana sebenarnya? Supaya tadi goalnya yang diharapkan oleh bermitra ini bisa tercapai gitu. Baik. Pada dasarnya kami itu memang tidak memfokuskan pada satu segmen. Karena outcome kami yang kami tuju adalah partisipasi aktif masyarakat. Di mana masyarakat ataupun stakeholder mau dengan sadar gitu ya menyelenggarakan anti pencucian uang, program anti pencucian uang itu sendiri gitu. Jadi dengan sukarela melakukan itu yang kami harapkan memang ke depannya. Jadi terbentuk suatu budaya anti pencucian uang
dan anti pencegahan pendanaan terorisme gitu. Ya itu yang dimana masyarakat itu menjadi budaya sehingga sadar Budaya bahwa anti pencucian budaya uang, anti ya? pencucian uang itu muncul gitu. Iya. Tidak mau tuh rekeningnya digunakan Iya. atau KTP dipinjamkan Iya, untuk iya. pembelian suatu barang dan sebagainya. Iya. Nah, jadi masing-masing punya peran yang aktif Betul dan Pak. kuat gitu ya. Betul, iya. Informasi tambahan nih buat sobat PPATK untuk membangun hubungan dan kemudian juga untuk memberi ruang ya buat para generasi muda membuat kreativitas ya. PPATK juga buat lomba komika dan apa satu lagi tuh ya, ada 2 lomba yang dilakukan, animasi dan komika. Nah ini sudah dibuka dan hadiahnya puluhan juta tuh. Wah, luar biasa itu. Ayo sobat PPATK, ikuti ya. Lihat di medsosnya PPATK, www.ppatk.go.id. Nah, kemudian kemitraan antar stakeholder yang ada itu dibangun juga nggak itu Mas Adit? Artinya kan tadi ya, kita kan nggak bisa sendiri kan. Betul. Nah, misalnya ada pihak pelapor ya, penyedia jasa keuangan, katakanlah bank, apa yang mereka bisa perankan untuk membantu bersama-sama menjalankan pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Juga misalnya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun stakeholder lainnya gitu. Baik. Jadi memang kami itu mengajak ya semua stakeholder memang ya. Dan kami melihat ada satu keberhasilan ya yang telah dilakukan gitu ya. Di mana ada salah satu dari pihak pelapor kita yang mau menyelenggarakan secara mandiri gitu ya kegiatan anti pencucian uang. Ada salah satu pihak pelapor ya memiliki program beasiswa ya kepada masyarakat ya, di mana program beasiswa itu, para penerima program beasiswa itu diminta untuk mengikuti wajib mengikuti pelatihan tentang anti pencucian uang. Jadi mereka tuh aktif jadi menyelenggarakan kemarin bulan lalu kalau tidak salah ya terselenggara ya kolaborasi bersama PPATK juga di mana mereka melakukan itu. Ada juga kami juga kemarin dengan BP2MI Bapak Bang View ya, BP2MI. BP2MI itu apa tuh? BP2MI itu adalah instansi yang tugasnya dalam pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya, oke. Jadi TKI Indonesia. Betul. Banyak sekali memang Negara lain ya. Betul. Memang apalagi itu PMI ya, pekerja migran Indonesia itu memang mereka itu sangat rentan ya terhadap tindak pidana ini. Beberapa kasus juga mereka terjadi, bahkan baru saja ada Pak Bang View ya yang terjadi di Hong Kong saat itu kemarin sekitar 2 bulan lalu ya. Ada 15 pekerja migran Indonesia ditangkap oleh kepolisian Hong Kong karena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini para calonnya atau para pekerja? Para pekerjanya. Jadi mereka tanpa sadar mereka meminjamkan rekening mereka ternyata digunakan dalam transaksi narkoba. Oke. Nah itu luar biasa. Nah kami sangat aktif ya dengan BP2MI juga ya kegiatan bahwa kami baru bisa melaksanakannya kemarin para calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Jerman dan juga ke Korea kemarin juga ada. Jadi masing-masing stakeholder ini punya peran aktif ya, Punya, Pak. peran strategis Benar ya. Pak, betul. Jadi Benar Bang kalau- Vio benar. Jadi kalau misalnya tadi BP2MI tadi bisa memberikan pencerahan kepada tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, begitu juga dengan instansi lain ya. Betul. Pihak pelapor juga punya pendekatan tersendiri gitu ya. Nah ini menarik sekali nih Mas Adit ya. Bagaimana masyarakat harus memahami ya, mengerti akan anti pencucian uang supaya tidak terlibat ya dengan tindak pidana yang ada. Dulu tuh Mas Adit ya, bukan dulu dan sampai sekarang juga masih ada ya. Itu para pekerja yang ada di Hong Kong dan itu kan jumlahnya ribuan tuh. Digunakan karena untuk alat mencuci uang karena mereka itu mengirim uang ke keluarganya yang ada di Jawa misalnya atau di Indonesia itu melalui money remittance Ya. yang underground. Jadi mereka tinggal tulis nama kepada Ibu Maimunah
di Semarang misalnya gitu ya, minta dikirimkan 3 juta. Nah, dari Hong Kong itu cuma di SMS ke Jakarta, lalu dari Jakarta punya jaringannya dari Jakarta, Semarang udah uang cashnya diberikan ke Ibu Maimunah kan. Nah, tapi dari Hong Kong uangnya itu nggak bergerak, nggak bergeser, tapi dipakai dari hasil penjualan narkoba yang ada di Indonesia yang bahannya dikirim dari Hong Kong gitu. Jadi ini hal-hal modus operandi yang banyak terjadi di tengah masyarakat Sobat PPATK ya, sehingga Sobat PPATK itu juga harus ya mau terus mengupdate pengetahuan ya, khususnya hal-hal yang menjadi resiko dari tindak pidana pencucian uang. Jangan sampai kita terkenal. Belum lagi Mas Adit, korbannya itu adalah ibu-ibu setengah baya ya, anak-anak remaja dengan pendekatan love scam itu, wah banyak korbannya itu. Nah, selanjutnya nih Mas Adit nih ya, Sobat PPATK, kandidat doktor dia nih. Mohon kita doakan ya supaya beliau lancar ya mengambil S3-nya. Yang ingin saya tanyakan lagi nih Mas Adit ya, sejauh mana sudah nampak gitu ya dari kebermitraan yang dibangun oleh bermitra ini tadi di tengah masyarakat? Artinya apakah sudah tujuan itu sudah nampak gitu? Ya. Baik, terima kasih Bang View. Jadi memang saat ini kami memang baru 3 tahun ya. Kami juga punya program memang di salah satu media nasional ya, yaitu program Jadi Tahu ya. Itu ada di liputan6.com ya. Jadi kalau nanti sobat PPATK hendak menonton juga bisa di situ ya. Bahkan hari ini mungkin akan tayang juga ya. Nanti sore hari ya, jam 15.30. Nah itu terkait juga tentang edukasi tentang APU PPT. Jadi teman-teman sobat PPATK itu nanti juga bisa memahami, juga bisa kalau ingin menambah pengetahuan, ingin mengetahui lebih lanjut bisa mengetahuinya. Temanya apa aja tuh? Temanya macam-macam ya. Kalau yang hari ini tentang kalau tidak salah apa ya? Pilkada ya? Pilkada ya, kalau tidak salah pilkada, betul. Karena memang lagi rame ya pilkada itu ya. Nah, pilkada juga itu bagaimana banyak menghindari pencucian uang pada pilkada. Betul, pencucian uang pada pilkada. Nah, hingga saat ini memang jumlah kami ya, partisipasi kami yang ikut kepada kami ya, ikut dalam kegiatan pencucian uang yang diselenggarakan oleh PPATK sendiri gitu ya. Itu sudah cukup banyak ya, ada ratusan ribu ya yang masyarakat yang bergabung ya, betul berpartisipasi. Tapi di luar itu juga kami juga sudah melihat bahwa ada keinginan gitu ya, atau ada inisiatif sekarang dari para stakeholder mereka turut menyelenggarakan gitu. Nah, memang masih mengajak PPATK. Memang ya, karena kita jadi terbuka kemungkinan untuk masing-masing teror. Iya, terbuka kemungkinan membuat sendiri. Memang saat ini memang masih beberapa mengajak PPATK gitu ya. Tapi seperti BP2MI sendiri Bang View ya, mereka bahkan sekarang sudah mengirimkan para instrukturnya ke PPATK untuk belajar tentang APU PPT, sehingga nanti tidak perlu PPATK yang memberikan. Nah, itu sudah sebuah progres di mana tanpa harus PPATK menginisiasi, tetapi para stakeholder itu mampu gitu melakukan itu sendiri gitu. Nah, itu sebuah outcome yang menurut kami tercapai gitu ya. Adanya inisiasi sendiri gitu, adanya kesadaran bahwa akhirnya budaya anti pencucian uang ini mulai bergerak maju ke depan gitu ya. Nah, ke depannya kami ini akan lagi juga menyelenggarakan agar para untuk yayasan dan perkumpulan ya. Karena yayasan dan perkumpulan juga merupakan sektor yang rentan terjadinya pencucian uang. Nah, ini seperti bantuan misalnya. Betul sebagai bantuan yang ternyata di uang tersebut adalah uang dari hasil tindak pidana yang hanya digunakan untuk dititipkan untuk nanti dicuci kembali gitu ya. Jadi diambil kembali atau dibuatkan dalam sebuah kegiatan, misalnya dibuatkan
perkreditan UMKM gitu ya. Padahal UMKM-nya punya mereka juga, yang orang-orang yang terima bantuan juga orang-orang mereka juga gitu ya. Jadi seperti itu sekarang itu. Mulai kami menyadari bahwa ini juga tantangan ya ke depannya ya. Dan itu kita nanti akan lakukan lah tahun depan insya Allah ya. Saat ini tahun ini adalah tahun persiapannya. Persiapan kami juga sedang menghubungi asosiasi-asosiasi yang nanti akhirnya akan terus membantu kita gitu. Jadi itu stakeholdernya selanjutnya itu. Untuk kami juga masih concern kepada para penyedia pelaksana atau pimpinan daerah gitu ya. Baik dari tingkat provinsi, kabupaten, kota ya. Juga mau gitu melakukan edukasi anti pencucian uang kepada ASN-nya atau baik kepada masyarakatnya gitu ya. Jadi kedepannya bisa seperti itu insya Allah. Saya dengar juga pendekatan membuat duta-duta pada pelajar di sekolah-sekolah di Indonesia itu juga cukup memberikan hasil ya. Ya, betul Pak. Memang untuk duta-duta kami sekarang fokusnya kepada apabila duta tersebut juga ditunjuk oleh instansi lainnya juga Pak. Jadi sama-sama. Jadi kayak kemarin itu ada bersama-sama gitu. Duta-dutanya itu jadi yang nunjuk bukan hanya PPATK. Jadi dia sebenarnya pengetahuan dia bukan hanya tentang anti pencucian uang, tapi juga tentang korupsi, tindak pidana asal, anti bullying gitu ya, dan semuanya gitu ya. Itu kemarin dengan Pemprov ya, kemarin juga ya. Jadi duta-duta yang ditunjuk di sekolah-sekolah untuk duta anti pencucian uang itu memberikan multiplier effect juga ya kepada multiplier effect betul. Sesama pelajar misalnya di lingkungan sekolahnya paling tidak gitu. Betul. Dan itu cukup berhasil saya dengar. Betul. Nah, itu udah berapa banyak tuh sekolah-sekolah yang sudah dilakukan ya pendekatan untuk bersama-sama membangun rejim anti pencucian uang? Ya udah 60-an mungkin Bapak ya, Bang Vio ya. Sampai di seluruh Indonesia sampai saat ini udah 60-an. Itu belum dihitung juga apabila sekolah tersebut diundang. Dikumpulkan bersama dengan sekolah-sekolah lainnya ya. Iya. Itu kami belum hitung itu juga, tapi mungkin jumlahnya lebih dari 100 ya kalau kita mau hitung ya pasti. Oke. Nah, sejauh ini kendala apa nih yang dihadapi oleh kemitraan ya di dalam membangun hubungan tadi ya supaya bisa tadi komprehensif berjalan? Betul. Memang masalah yang utama adalah pemahaman. Pemahaman. Jadi gini, memang tindak pidana pencucian uang ini belum seksi lah istilahnya di masyarakat lah gitu ya. Belum seksi. Jadi karena masyarakat masih menganggapnya yang seksi itu korupsi gitu ya. Seksi itu korupsi. Itu memang sangat itu. Tapi masyarakat belum sadar bahwa kejahatan setelah melakukan tindakan korupsi itu lebih menghancurkan ketimbang korupsinya itu sendiri. Jadi kalau pencucian uang dibiarkan ada di Indonesia, yang kena bukan hanya di sektor hukum ya, tapi ekonomi, karena di mana uang haram itu bercampur dengan uang dari tindak pidana dari sektor ekonomi yang sah gitu ya, sehingga itu lebih menghancurkan ya. Jadi masyarakat nih kami sedang edukasi itu juga ya. Memang itu pemahaman itu yang pantangan paling berat menurut kami, karena bagaimana masyarakat paham bahwa tindak pidana pencucian uang ini lebih menghancurkan ketimbang tindak pidana asalnya gitu. Konkretnya gimana tuh? Supaya sobat PPATK tahu nih Mas Adit, apa ya resiko dari tindak pidana pencucian uang itu terhadap ekonomi ya, yang langsung yang dirasakan misalnya oleh masyarakat gitu. Ya, contoh yang sering saya berikan nih kalau saya melakukan edukasi nih, misalnya saya dan Bang Vio nih. Ya, kita ini dua entitas yang berbeda misalnya. Bang Vio misalnya nih ya, Bang Vio ini kan seorang pegawai negeri gitu ya. Saya misalnya adalah masyarakat biasa nih. Bang Vio itu memiliki uang hasil ingin bikin usaha, tapi modalnya berasal dari penyuapan. Misalnya gitu ya. Tindak pidana asal dari penyuapan ya, penyuapan. Saya masyarakat biasa ingin bikin bisnis juga. Misal kita bisnisnya adalah bisnis percucian mobil lah, cuci mobil, cuci motor gitu ya. Saya untuk mendapatkan modal, saya harus meminjam nih.
Ke bank. Ke bank, kemungkinan besar ke bank. Kalau nggak, tapi karena memang mungkin saja akses saya sulit, sehingga saya meminjam kepada bank keliling gitu ya, istilahnya pinjol lah gitu ya, bank keliling gitu ya, pinjol. Nah ya, yang bunganya lebih besar. Yang penting saya dapat modal gitu ya. Untuk usaha bisa untuk jalan. usaha tadi untuk bisa jalan. Di lapangan sudah tentu ya, saya akan kalah bersaing dengan Bank View. Karena Bank View bisa menawarkan promo, bisa menawarkan banyak harga yang lebih kompetitif ketimbang saya. Karena saya pasti menghitung harga pokok penjualan. Supaya bisa break even dan bisa bayar cicilan. Sedangkan Bank View tidak perlu mengukur itu, karena tidak perlu mengukur HPP, tidak perlu menghitung HPP, karena tidak perlu menyesuaikan harganya gitu untuk dapat keuntungan. Karena pada dasarnya segala yang kerugian atau biaya yang keluar oleh Bank View itu dianggap sebagai namanya biaya pencucian uang. Yang penting uangnya bersih. Yang penting uangnya bersih, seakan-akan dari hasil cuci laundry mobil tadi, gitu ya. Usaha yang sah, gitu. Bayangkan ini baru kita Bank View. Bayangkan kalau ada 1 juta atau 2 juta orang yang kayak gini, kira-kira nih masyarakat pingin tidak berusaha kalau seperti itu. Kompetitif secara baik gitu ya. Iya, jadi ekonomi yang adil tidak berjalan di situ. Nah, itu sobat PPATK, real itu akibat dari tindak pidana pencucian uang. Kalau Mas Adit kasih contoh yang mikro ya, saya sedikit kasih gambaran yang agak makro nih Mas Adit ya. Misalnya ya, ketika kita ada industri yang ada di daerah kita lah ya, di mana kemampuan kapasitas selama ini dia bisa mengekspor 1 juta unit produk gitu ya, dengan kebutuhan karyawan 1.000 gitu. Lalu karena negara kita dinilai tidak comply ya terhadap anti pencucian uang, maka pemberi kredit dari luar negeri ataupun mitra kerja yang ada di luar negeri itu cukup berhati-hati terhadap industri kita yang ada di Indonesia, kan seperti itu. Nah, apa jadinya ya kalau mereka misalnya perbankan sulit memberikan kredit ataupun diberikan dengan tingkat bunga yang tinggi, lalu mitranya begitu cukup lama memverifikasi terhadap kemampuan ekonomi dan lain-lain, itu sesuatu yang memberikan kerugian juga ya buat industri kita, karena dari sisi waktu, dari jumlah bunga kredit ya, sehingga dengan demikian yang seharusnya bisa diekspor 1.000 jadi hanya dapat bisa diekspor separuhnya tuh Mas Adi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pengurangan tenaga kerja, ya kan, karena cuma bisa ekspor 500, tentu dari 1.000 yang pekerja tadi berkurang menjadi 500, yang 500 menjadi pengangguran. Ketika pengangguran banyak, maka tingkat keamanan menjadi menurun. Ketika keamanan menurun, maka itu bisa terjadi tindak kriminal di tengah masyarakat. Masyarakat tidak aman keluar rumah misalnya ya, terjadi pembegalan dan lain-lain. Nah, ini contoh real dari tindak pidana pencucian uang. Sehingga memang ini tidak bisa dikerjakan oleh PPATK sendiri, kan gitu. Betul, ya Mas Adit? Harus semua orang, harus semua lini, harus semua pihak ya bersama-sama untuk berkolaborasi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Ada lagi sebenarnya Bang View. Ya. Dalam hal ekonomi makro ya Bang View ya. Saya yakin apabila kalau tadi kan itu kan sebenarnya shadow economic ya. Jadi ekonomi sebenarnya tidak dihitung gitu. Tidak ada hitungannya real. Oke. Ya karena tidak sah kan? Sama dengan pembalakan hutan ya. Iya, ini kan tidak sah tuh. Tidak sah. Berarti kan tidak tercatat oleh negara ya. Itu kan shadow economic ya. Dalam ilmu ekonomi makro ya, pemerintah itu kan harus mengeluarkan sebuah kebijakan. Ada 2 kebijakan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang itu dihitungnya berawal dari agregat demand dan agregat supply. Di mana itu juga menghitung jumlah uang beredar. Kalau jumlah uang beredarnya benar hitungannya, gitu ya, maka baik kebijakan fiskal atau kebijakan moneter pasti kita akan dapat kebijakan yang benar.
Tapi apabila jumlah uang beredarnya ternyata tidak bisa kita itu, kita nggak tahu sebenarnya berapa. Karena realnya kan. Karena ada shadow ekonomi gitu. Kira-kira jadi salah tidak kita membuat sebuah kebijakan? Menurut saya begitu. Salah ya. Tentu saja salah. Makanya akan terjadi sebuah kekacauan dalam sebuah sistem kalau misalnya tindak pidana pencucian uang ini tidak diberantas, ataupun tidak dicegah gitu. Dan ujung-ujungnya masyarakat sendiri yang merasakan. Dan masyarakat akan merasakan. Memang efeknya tidak jangka pendek, Bang View. Tapi efeknya itu adalah jangka panjang. Nanti mungkin anak cucu kita yang merasakan. Tiba-tiba nilai tukar kita, nilai rupiah kita tidak berharga, pengangguran meningkat, suku bunga sangat tinggi, sehingga masyarakat tidak bisa berusaha dengan meminjam modal kepada perbankan. Sehingga perbankan juga tidak dipercaya lagi oleh masyarakat karena tidak bisa memberikan bunga yang kompetitif, karena tidak bisa menyalurkan uang. Yang adalah kehancuran sebuah negara ujung-ujungnya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau kita ini kan Mas Adit, apa peran yang bisa diberikan oleh masyarakat ya supaya hal-hal yang merugikan masyarakat itu sendiri itu bisa dihambat gitu? Betul. Yang pertama, masyarakat harus sadar gitu, sadar dan mau menolak gitu apabila terjadi tingkah laku ekonomi yang mencurigakan. Contoh misalnya ada yang mau meminjam nomor rekening untuk sebuah penampungan uang dana gitu ya, atau meminjam KTP untuk digunakan pembelian barang yang bukan dimiliki tidak digunakan oleh si pemilik KTP tersebut misalnya gitu. Atau jatuh cinta kepada orang yang salah gitu ya, kalau perempuan ya, wanita ya, ternyata pacarnya atau kekasihnya adalah seorang pelaku tindak pidana gitu, tindak narkoba gitu ya. Atau juga budaya, kita juga harus menghindari sebenarnya budaya ingin instan, Bang View. Kaya instan. Ingin tenar dengan instan. Budaya flexing, kita juga harus menghindari itu. Maka dari itu, karena saya yakin yang namanya orang yang punya berkecukupan lebih gitu ya, kita sebutnya orang kaya gitu ya, itu pasti tidak doyan flexing. Karena dia tahu uang yang dia miliki pasti didapatkan dengan cara yang susah dan dia tidak mau membaginya, saya yakin. Karena mungkin takut dikejar harus bayar pajak dan sebagainya seperti itu ya. Tapi kalau kita flexing gitu ya, sudah timbul itu red flag sebenarnya. Bagi saya sudah timbul red flag bahwa itu ada sesuatu yang mencurigakan. Contoh waktu kasus Binomo ya, mungkin karena tersangkanya udah di penjara ya, dua-duanya ya itu seperti itu kan, awalnya semuanya dari situ. Bahkan melibatkan banyak artis-artis nasional yang jadi peng-endorse waktu saat itu ya. Jadi memang itu sebuah budaya, karena budaya instan yang mau dicari saat itu. Intinya harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Tadi belum disebut tuh, game online tuh. Game online juga itu, game online itu juga bahaya sekarang. Merusak tuh ya. Betul, bisa loh melakukan pencucian uang tuh melalui pembelian diamond di game online loh. Top up itu bisa loh. Dan sebenarnya. Itu dari 3,4 juta pemain judi online, itu kan banyak para pelajar, mahasiswa, ibu tangga yang terlibat ya. Karena judi online itu sangat mudah memang. Sampai masuk ke ruang tidur kita ya. Betul, sangat mudah. Depositnya mudah, pencairannya mudah, gitu. Dan cara mainnya mudah, gitu. Nah, sebagai penutup nih, Mas Adit, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat PPATK ya, untuk bisa bersama-sama membangun rejim anti pencucian uang, ikut bersama-sama mencegah dan memberantas ya, dan juga peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Betul. Nah, apa yang pesan dari Mas Adit ini buat teman-teman Sobat PPATK nih, supaya itu tadi jangan menjadi korban, supaya ikut membangun dan lain-lain. Baik, Sobat PPATK ya. Yang ingin saya sampaikan adalah sebagai penutup saya ya, bahwa pencucian uang itu merupakan tindak pidana yang sangat menghancurkan, karena menghancurkan semua lini ya, baik lini sosial, lini ekonomi, lini politik ya, dan itu sangat mengganggu. Jadi bukan hanya lini hukum,
tapi sangat mengganggu, menghancurkan semua lini. Semua lini. Jadi sobat PPATK harus waspada, mengetahui dan hindari budaya instan. Sobat PPATK juga bisa melaporkan kepada PPATK jika melihat ya atau merasakan ya bahwa ini terjadi sebuah tindak pidana pencucian uang di tempat sobat PPATK. Nanti bisa dihubungi langsung ke PPATK atau menghubungi kontak PPATK. Nanti silakan nanti bisa dilihat di website PPATK di www.ppatk.go.id. Silakan, kami sangat menerimanya, bahkan bahwa informasi dari sobat PPATK itu bahkan sangat berguna untuk kami gitu ya, untuk kami PPATK dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan juga pemberantasannya. Jadi demikian bisa saya sampaikan, Bang View. Terima kasih banyak Mas Adit ya, luar biasa, informatif dan sangat kaya ya apa-apa yang disampaikan Mas Adit tadi ke sobat PPATK. Jadi sobat PPATK untuk ikut serta di dalam mencegah dan membangun rejim anti pencucian uang ini juga bisa mengadukan ya. Betul. Bila menemukan hal-hal yang terindikasi ada tindak pidana pencucian uangnya. Tadi Mas Adit sudah sebutkan ya, bisa melapor ke yang platform ataupun nomor kontak yang bisa dihubungi oleh sobat PPATK. Jadi perlu kita garis bawahi nih sobat PPATK, ajakan dari Mas Adit ini cukup baik ya buat kita renungkan. Tentu ya harus kita laksanakan juga ya, supaya kita semua terhindar dari korban pencucian uang. Gitu ya. Itu tadi sudah dijelaskan ya bagaimana rusaknya ya akibat pencucian uang itu terhadap ekonomi, politik ya, hukum, budaya dari suatu bangsa. Oke sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?